Isu dua poros pengusung Capres mencuat jelang pendaftaran Capres pada pemilu 2024. Apalagi bakal Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo masih membuka peluang berduet dengan Prabowo Subianto. Apakah wacana dua poros koalisi Pilpres mungkin terjadi? Sore ini kita akan membahasnya dengan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait, politisi senior PDI Perjuangan Andreas Parera, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Mutadi. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, apa kabar? Selamat sore Rifana, selamat sore. Saya mau ke Gus Jazil ini sebagai pihak yang Burhanuddin. pertama menyampaikan ini ke publik dan akhirnya menjadi gaduh begitu ya. Gus Jazil, Anda yang mengatakan pertama kali soal wacana dua poros koalisi di Pilpres 2024, apa maksudnya? Apakah berarti salah satu di antara Ganjar, Prabowo atau Anies ada yang gagal maju? Gus Jazil. Pertama, wacana dua poros ini bukan wacana baru. Dan itu sudah kerap kali dikalkulasi baik oleh pengamat maupun publik ketika peristiwa Cilacap dulu, ketika Pak Prabowo dan Pak Ganjar main di sedang panen raya. Namun kemudian itu hilang. Dan publik kemudian melihat dinamikanya sampai hari ini memang di dalam dinamika pandangan publik maupun di media sosial sekarang sudah terbentuk dua poros. Poros perubahan dan poros non perubahan. Nah, poros perubahan itu diwakili oleh pasangan Amin, Mas Anies dan Gus Muhaimin. Yang non perubahan atau disebut keberlanjutan itu diwakili oleh bacawa pres Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Yang keduanya sampai hari ini belum menemukan pasangannya. Makanya ketiga statement saya itu yang mungkin dipotong, saya akan melihat nanti pada awal Oktober. Jika belum terbentuk, tidak ada dua poros yang ada itu belum mendeklarasikan pasangan calonnya, insya Allah akan terjadi dua poros. Dan habis itu disautin oleh para peneliti, para politisi, dan itu memang mungkin saja. Kalau itu sudah pernah dulu ada di sawah berdua, panen raya, ya gitu kan. Jadi kalau sampai awal Oktober porosnya Pak Ganjar ataupun Pak Prabowo tidak deklarasi cawapresnya, kemungkinan peluangnya mereka bergabung besar ya menurut Gus Jazil ya? Ya kira-kira seperti itu Nana. Tapi kan jadwal kemudian sekarang diperpanjang lagi. Yang semula 10 Oktober, sekarang 19 Oktober. Tentu prediksi saya juga agak mundur Nana. Cuma beda mungkin 1 minggu Gus Jazil. Cuma beda 1 minggu. Begitu. Atau justru mengundurkan jadwal itu semakin memastikan bahwa akan terjadi dua poros. Artinya dua koalisi yang ada belum akan terbentuk dengan cepat pasangan capres dan cawapresnya. Kami sudah mengalami itu Nana, saya bukan ngomong kosong bahwa ketika KKIR itu setahun belum bisa memutuskan, padahal cuma 2 partai. Bagaimana dengan 4 partai atau 7 partai? Dan saya pikir itu juga akan terjadi semacam diskusi yang hangat di dalam koalisi itu. Mungkin bisa mengarah ke deadlock, mungkin bisa mengarah pada ujung-ujungnya pada satu poros, sehingga terjadi dua poros. Baik, saya mau ke PDIP. Bang Andre, bagaimana kemudian PDI Perjuangan menilai wacana Pilpres 2024 hanya akan diikuti dua poros? Jadi kalau menurut PKB tadi, kalau sampai awal Oktober atau mundur sedikit, belum ada cawapresnya Mas Ganjar ataupun Pak Prabowo, mereka bisa bergabung menjadi satu. Jadi cuman melawan Pak Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo melawan Anies Muhaimin. PDI Perjuangan melihatnya bagaimana wacana dua poros ini? Ya, sama seperti apa yang tadi disampaikan oleh Mas Jazilul tadi, memang sebenarnya wacana ini belum bicara soal, waktu itu belum bicara soal siapa-siapa ya. Bahkan di PDI Perjuangan itu lebih jauh sebelumnya malah pembicaraan itu ya menyangkut Pilpres ini
alangkah baiknya gitu kalau misalnya ini hanya ada dua pasangan gitu. Memang pro dan kontra lah. Ada yang mengatakan bahwa kalau dua pasangan situasinya akan menjadi kembali seperti 2019. Tapi ada yang mengatakan bahwa ya situasi pasti akan berubah. Orang tidak akan lagi terjebak di dalam pembicaraan tentang atau isu-isu yang berkaitan dengan politik identitas. Tapi mari kita mulai dengan lebih bicara soal program. Tapi dua pasangan ini maksudnya supaya pemilu itu satu putaran. Dari segi efisiensi waktu, anggaran itu akan jauh lebih. Suaranya Bang Andreas hilang ini. Oke, tampaknya kita mengalami kendala komunikasi dengan Bang Andreas. Bang Andreas bisa mendengar suara saya? Oke, kami tidak bisa mendengar suaranya Bang Andreas ya. Saya mau ke Mas Burhan dulu deh. Mas Burhan, apakah kemudian wacana Pilpres akan diikuti dua poros itu masih terbuka mengingat pendaftaran Capres tinggal sebulan lagi 19 sampai 25 Oktober? Secara politis tidak ada sesuatu yang mustahil. Termasuk opsi dua poros masih ada kemungkinan terbuka atau terjadi tentu dengan berbagai syarat atau kondisi. Yang pertama adalah tergantung konfigurasi elektoral antara tiga capres jelang pendaftaran capres-cawapres nanti. Jadi kalau misalnya situasi elektoral antara Ganjar dan Pak Prabowo masih sangat ketat dan hasil kalkulasi dari kedua belah pihak menunjukkan keduanya sama-sama punya peluang untuk menang, kemungkinan besar yang terjadi bukan duet, tetapi duel. Tetapi kalau misalnya yang terjadi hasil kalkulasi misalnya menunjukkan head to head salah satu di antara Prabowo atau Ganjar, peluang menangnya lebih besar kepada pihak lain, kemungkinan duet. Nah, Mbak Puan belum lama mengeluarkan statement soal kemungkinan duet antara Prabowo dengan Ganjar, termasuk membuka opsi Ganjar sebagai cawapres. Menurut Mbak Puan, tergantung situasi 1 bulan ke depan. Artinya dua poros ini bukan sesuatu yang mustahil. Dan yang kedua adalah Anies Baswedan menciptakan kejutan selama sebulan ke depan, naik elektabilitasnya secara tajam dan itu mengancam elektabilitas Ganjar atau Pak Prabowo. Jadi ada dua kondisi. Tetapi kalau misalnya Mas Anies masih dianggap kurang kompetitif dibanding dua nama teratas, dan saat yang sama Prabowo maupun Ganjar tidak ada yang mau mengalah sebagai capres, kemungkinan kita punya 3 poros. Oke, jadi tergantung banyak faktor ya, tergantung elektoralnya Mas Anies, kemudian bagaimana elektoralnya Pak Prabowo dan juga Mas Ganjar, itu banyak faktornya begitu ya. Saya akan masuk nanti lebih dalam ya soal peluang duet ini ketimbang peluang duel, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kita akan lanjutkan dialog kita tentang pendaftaran Pilpres makin dekat. Isu dua poros mencuat bersama dengan politisi senior PD Perjuangan Andreas Parera, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait, dan juga ada Direktur Eksekutif Indikator Mas Burhanuddin Muhtadi. Saya mau ke Gus Jazil lagi. Gus Jazil, apakah kemudian PKB melihat besar ya peluang bergabungnya Ganjar Pranowo dan Prabowo dalam satu perahu? Sebenarnya peluang besar atau kecil, yang penting ada peluang. Sebab apa? Sebab koalisi yang dibangun itu sesungguhnya itu koalisi yang ditata oleh elit. Tidak banyak orang terlibat sebenarnya. Dan perubahan-perubahan itu bisa berlangsung sangat cepat, bisa berlangsung sangat lambat. Karena apa? Karena memang dinamika elit ini kadang sulit sekali untuk ditebak. Bahkan oleh setingkat Pak Burhanuddin Muhtadi, kira-kira begitu, yang biasanya selalu menggiring opini elit lewat survei, yang kadang-kadang variabel elektoral juga nggak perlu dihitung gitu. Namun yang jelas seperti disampaikan oleh Pak Burhan tadi, deklarasi Amin ini kemudian mengacak
sinyal yang lain. Oke. Sehingga Pak Burhan tadi menganggap bahwa elektoral Amin ini akan menjadi rujukan apakah poros menjadi 3 atau 2. Yang saya dengar begitu tadi. Iya, Kalau betul. ternyata elektoral Amin itu meroket dan yang lain mengalami penurunan, maka akan ada yang saya sebut tadi. Apa yang diduga oleh publik hanya ada 2 poros, poros perubahan dan poros non perubahan, akan terjadi dalam peta koalisi yang ada. Jadi itu Ya. Jadi kalau soal peluang besar atau kecil di dalam politik, yang kecil bisa membesar, yang besar bisa mengecil gitu Oke. Itu tergantung elitnya. Ya. Karena ini memang diatur oleh elit ya. Tapi saya mau ke PDI Perjuangan, menggabungkan antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto, ini kan sulit mau ada yang mengalah begitu ya. Tapi Mas Ganjar kemarin mengatakan masih terbuka peluang berduet dengan Pak Prabowo Subianto. Ini siapa kemudian yang mau mengalah ini? Bang Andre, kalau memang bergabung ya? Ya, di politik itu semuanya mungkin gitu. Di politik itu kan saya selalu mengatakan ya the art of possibility gitu. Dan itu juga sangat tergantung juga di dalam pembicaraan antara para pimpinan partai untuk kemudian menemukan solusi apakah mau tetap di dalam proses di dalam tiga poros seperti sekarang atau kedua poros dengan penggabungan seperti itu, sangat mungkin gitu. Artinya peluang ruang-ruang itu sangat terbuka gitu. Pada dasarnya ya kita lihat bahwa ketika partai ini mencalonkan mengusung kandidat, kan orang berpikir mengusung untuk menang kan, atau ikut dalam poros kemenangan itu gitu. Orang kalau tahu kalah atau lihat bahwa kemungkinan kalah itu besar, ya lebih baik kita kita bergabung gitu. Nah, kemungkinan ini kalau dibicarakan artinya dengan kepala dingin, dengan melihat ruang-ruang untuk bisa berdialog, bukan hal yang tidak mungkin gitu, bukan hal yang tidak mungkin. Karena itu tadi wacana ini sebenarnya sudah jauh-jauh hari gitu. Oke, Bang Andre. Bang Andre. Jadi pembicaraan dengan pertimbangan soal efisiensi, soal efektivitas dari pemilu, hingga kita tidak terlalu banyak buang-buang waktu, buang-buang anggaran untuk pemilu. Bang Andre. Nah, pertimbangan menjadi dasar pertimbangan. Oke, Bang Andre, bahwa peluangnya masih terbuka itu iya. Tapi di sisi lain PDI Perjuangan mau nggak mengalah kalau misalnya nanti Ganjar jadi cawapresnya Prabowo, atau tetap bersikukuh harus capresnya Ganjar karena elektabilitasnya jauh lebih tinggi. Nah ini kan menyatukan ini sulit kalau mau menjadikan satu perahu. Dalam tradisi PDI Perjuangan, ya yang saya ketahui dan ya saya kira teman-teman pun bisa mengamati, melihat bagaimana. Karena kalau satu hal yang perlu kita lihat dari politik itu di partai itu kan adalah political behavior kan, Mas Burhanuddin paham itu. Dan political behavior itu adalah apa yang lebih banyak muncul dari pimpinan partai. Di dalam PDI Perjuangan tradisi ketika ketua umum sudah memutuskan itu biasanya sulit untuk berubah gitu. Itu tradisi yang ada gitu, perilaku politik di PDI Perjuangan. Tapi apakah itu akan berubah di dalam perjalanan? Ya kita lihatlah. Karena saya katakan tadi bahwa kemungkinan itu sangat ruang-ruang perubahan itu juga bisa terjadi di dalam dialog-dialog kalau memang itu terjadi gitu. Oke, Mas Burhan, menyatukan Prabowo dengan Ganjar ataupun Ganjar Prabowo ini kan sulit. Tadi Bang Andre bilang biasanya kalau sudah ada keputusan oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarnoputri tidak bisa berubah. Artinya kan kedua partai ini tidak akan mau mengalah begitu ya, yang menjadi capres siapa, yang menjadi cawapres siapa. Kan sulit untuk menyatukan dalam satu perahu ataupun satu poros, Mas Burhan. Betul ya, di atas kertas sulit untuk membayangkan masing-masing pihak, Mas Ganjar atau Pak Prabowo mengoreksi keputusan partai masing-masing. Karena Mas Ganjar sudah ditetapkan oleh Ketua Umum sebagai capres. Pak Prabowo juga demikian. Nah pertanyaannya siapa yang mau mengalah? Tetapi pernyataan Mbak Puan tadi sore itu membuka tafsir
bahwa ada kemungkinan buat PD Perjuangan, meskipun tentu sangat digantung sama Ibu Mega ya, untuk membuka opsi Mas Ganjar sebagai cawapres Pak Prabowo. Itu pernyataan verbatim. Tapi dilihat 1 bulan ke depan, nah dugaan saya itu yang dicek adalah situasi head to head. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo masih unggul head to head secara jauh dan penipisan jarak tidak berlanjut, sekarang kan terjadi penipisan jarak nih. Mas Ganjar mengalami rebound. Tetapi kalau 1 bulan kemudian ternyata masih unggul juga head to head-nya, bahkan signifikan secara statistik, ya saya menafsirkan Mbak Puan tidak menutup opsi bergabung dengan Pak Prabowo, meskipun lagi-lagi dari tradisi politik PD Perjuangan itu nyaris nggak pernah terjadi. Ya. Jadi saya tidak tahu kecil, persis ya di tingkat lokal, tapi di tingkat nasional belum pernah terjadi mengoreksi keputusan. Jadi semuanya ini masih spekulatif. Jadi sebenarnya bukan karena faktor Anies Baswedannya saja. Ya, kalau misalnya naik kemudian punya potensi 2 poros pendukung pemerintah akan bergabung, tapi juga sangat tergantung oleh kalkulasi menang kalah. Nah ini yang kita ingin cek. Tentu ada plus minusnya. Minusnya kalau kita cuma 2 pasang, itu pluralisme politik akan terganggu. Nah, itu yang kedua, ya, pluralisme politik, karena bagaimanapun ada preferensi pendukung Mas Ganjar melihat Mas Ganjar sebagai orang nomor 1. Pendukung Pak Prabowo melihat Pak Prabowo sebagai nomor 1. Kemudian pendukung Mas Anies. Kalau dipaksa di dalam menu di atas meja hanya 2 pasang, itu secara kompetisi, kontestasi, substansi demokrasi agak mengganggu kesehatan demokrasi. Selain faktor polarisasi dan seterusnya. Tetapi juga ada keuntungan. Keuntungannya tadi Pak Andreas sudah menyampaikan. Jadi pemilunya makin cepat, kemudian kita cepat untuk move on, ekonomi makin cepat untuk recovery tanpa harus menunggu wait and see, apalagi kalau kita lihat 3 nama, Rifana, itu kemungkinan besar 2 putaran memang. Sampai sekarang belum ada tanda-tanda 3-3-nya maju kemudian selesai dalam 1 putaran. Artinya ongkos politik untuk pemilu juga makin besar. Jadi ada plus minusnya. Meskipun ongkos politik pemilu lebih besar, tapi masyarakat diberikan suguhan ataupun diberikan pilihan lebih banyak, itu lebih baik untuk iklim demokrasi kita ya Mas Burhan ya. Semakin banyak yang berkontestasi di Pilpres itu semakin bagus sebetulnya bagi rakyat, jadi pilihannya juga semakin banyak. Tapi kita tunggu nanti bagaimana keputusan elit. Meskipun lagi-lagi ini Rifana, sebentar, meskipun lagi-lagi kalau 2 pasang, 2 poros, itu kabar buruk buat pasangan Amin. Jadi kalau di survei, karena akan lebih susah ya. Belum tentu. Itu kan analisisnya Pak Burhan. Itu kabar baik buat Amin. Ya, kita tunggu nanti bagaimana keputusan. Itu kabar baik buat Amin. Ya, kita tunggu nanti bagaimana keputusan elit, karena masyarakat ataupun rakyat hanya bisa menunggu keputusan elit, karena yang punya tiket untuk pencapresan ini adalah partai politik, yang menentukan adalah elit. Semoga elit bisa mendengarkan suara rakyat bahwa semakin banyak pilihan, semakin banyak menu, semakin banyak capres dan juga cawapres yang akan berkontestasi, itu akan semakin baik pilihannya bagi masyarakat juga. Terima kasih sekali 3 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Waketum PKB Jazilul Fawait, politisi PDI Perjuangan Andreas Parera, dan juga Direktur Eksekutif Indikator Mas Burhanuddin Muhtadi. Saya selalu Bapak-Bapak. Makasih. Makasih.